Yang terhormat, para Dewan Penguji beserta dosen pembimbing saya, Ibu Reni Rosari, Dr. MBA. Perkenalkan, saya Hendra Bagustiawan, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Knowledge Worker melalui Manajemen Pengetahuan Personal dengan Desain Pekerjaan Idiosinkretik, Studi pada Pejabat Fungsional di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Reformasi birokrasi organisasi publik dilakukan untuk mengatasi tantangan eksternal demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Di Indonesia, reformasi birokrasi memiliki tujuan menjadikan pemerintahan kelas dunia yang accountable, capable, dan berpelayanan prima, sehingga bisa menjadi katalisator pembangunan nasional. Selaras dengan hal tersebut, penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan delayering atau eselonisasi dua level, serta optimalisasi jabatan fungsional menjadi salah satu poin penting dari program prioritas Presiden Republik Indonesia. Jabatan fungsional yang mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kemiripan dengan karakteristik knowledge worker menurut Peter Drucker. Kementerian Keuangan dengan peran strategis sebagai pengelola maupun pengguna anggaran melakukan penyederhanaan birokrasi secara hati-hati dan tanggung jawab. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon 1 yang paling terdampak kebijakan ini karena telah mengalihkan jabatan struktural ke fungsional sebanyak 1.840 jabatan atau setara dengan 87,8% total pengalihan jabatan di Kementerian Keuangan. Pasca kebijakan ini, terjadi pertumbuhan signifikan proporsi jabatan fungsional terhadap total pegawai di DJPC dari 6% pada tahun 2019 menjadi 19% pada tahun 2023 dan diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Namun, sayangnya terjadi sebuah kontradiksi, di mana berdasarkan hasil monef implementasi penyederhanaan birokrasi tahun 2022 terjadi penurunan persepsi positif pegawai sebesar 17,4%, peningkatan persepsi negatif pegawai sebesar 7,2%, dan penurunan rata-rata kinerja individu sebesar 3,5%. Dengan mayoritas isunya adalah terkait karir, pola kerja, beban kerja, dan ketidaksinkronan tugas fungsi dengan pekerjaan real. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa DJBC masih mencari pendekatan pengelolaan jabatan fungsional yang tepat agar peningkatan peran dan kuantitas jabatan fungsional yang terjadi dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian kinerja organisasi sesuai tujuan dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan. Jabatan fungsional sebagai knowledge worker yang menggunakan pengetahuan sebagai sumber daya utama dalam melakukan pekerjaan perlu mendapat dukungan organisasi agar mampu memaksimalkan manajemen pengetahuan personalnya. Organisasi dapat mendorong hal tersebut dengan menggunakan pendekatan desain pekerjaan idiosinkretik karena mampu mengakomodir keunikan knowledge worker. Sehingga pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah manajemen pengetahuan personal berpengaruh positif terhadap produktivitas pejabat fungsional sebagai knowledge worker dan apakah desain pekerjaan idiosinkretik yang dicerminkan oleh definisi kerja, otonomi pekerjaan, inovasi sebagai persyaratan kerja, dan orientasi belajar seumur hidup berpengaruh positif terhadap manajemen pengetahuan personal. Untuk landasan teori dari produktivitas knowledge worker menggunakan konsep pemicu produktivitas knowledge worker dari Drucker tahun 1999. Untuk manajemen pengetahuan personal menggunakan konsep spiralisasi pengetahuan dalam organisasi oleh Nonaka dan Toyama tahun 2003, konsep distribusi pengetahuan dalam organisasi oleh Kianto et al. 2019, dan proses aliran pengetahuan yang sistematis dari Sujahat et al. 2020. Kemudian, untuk praktik desain kerja idiosinkretik menekankan pada proses negosiasi antara pihak knowledge worker dengan organisasi ketika mendesain sebuah pekerjaan demi mendapatkan hasil yang bersifat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, praktik desain pekerjaan idiosinkretik akan dicerminkan oleh 4 dari 6 faktor pemicu produktivitas knowledge worker Peter Drucker, sebagaimana dalam Sujahat et al. 2020, dengan pertimbangan konstruk telah dikenal luas dalam literatur dan mudah dikategorikan dalam satu tema besar. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini dibagi menjadi 5. Untuk hipotesis pertama, manajemen pengetahuan personal yang terdiri dari penciptaan, akuisisi, penyimpanan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan akan mampu mendorong knowledge worker dalam menyelesaikan pekerjaannya yang sangat kompleks dan dinamis, sehingga tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya. Efektivitas manajemen pengetahuan personal tercipta melalui perilaku proaktif knowledge worker dalam mencari solusi dan berinteraksi dengan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Hipotesis kedua, ketika knowledge worker mampu mendefinisikan pekerjaan secara tepat, maka itu akan mendorong efektivitas manajemen pengetahuan personal. Hal ini mampu mendorong terjadinya sikap proaktif untuk berbagi pengetahuan, berkolaborasi, serta meningkatkan kemampuan identifikasi hambatan dan kebutuhan pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hipotesis ketiga, pemberian otonomi pekerjaan perlu dilakukan mengingat knowledge worker adalah profesional yang harus bertanggung jawab terhadap output kerjanya. Otonomi pekerjaan akan mendorong kreativitas, menumbuhkan motivasi yang dapat memunculkan perilaku berbagi pengetahuan. Namun, ini juga perlu diperhitungkan secara cermat, mengingat dapat bersifat kontradiktif terhadap berbagi pengetahuan maupun penciptaan pengetahuan jika tidak mendapat dukungan memadai dari lingkungan, misal dari supervisor. Hipotesis keempat, inovasi sebagai persyaratan kerja akan mendorong knowledge worker untuk kreatif dan inovatif yang dapat mendorong efektivitas manajemen pengetahuan personal dalam pemecahan masalah pekerjaan. Hanya memang perlu diperhatikan anteseden lain yang mampu menjadi pendorong maupun penghambat jika ingin inovasi dapat terwujud di sektor publik. Hipotesis terakhir, orientasi belajar seumur hidup akan membuat knowledge worker senantiasa relevan dengan tuntutan perubahan lingkungan eksternal dan mampu mempengaruhi sikapnya untuk mau berbagi pengetahuan yang dapat mendorong penciptaan pengetahuan. Berikut hipotesis 1 hingga hipotesis 5 dalam penelitian ini, serta definisi operasional yang diadopsi dari Sujahat et al. 2020.
Berdasarkan 5 hipotesis tersebut, berikut model dalam penelitian ini. Desain pekerjaan idiosinkratik yang dicerminkan oleh definisi pekerjaan, otonomi pekerjaan, inovasi sebagai persyaratan kerja, dan orientasi belajar akan berpengaruh positif terhadap manajemen pengetahuan personal. Dan manajemen pengetahuan personal akan berpengaruh positif terhadap produktivitas knowledge worker. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan skala Likert 1 sampai dengan 5, dan data dikumpulkan melalui survei menggunakan media daring. Untuk menentukan sampel dari populasi, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang memiliki kriteria jabatan fungsional di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan masa jabatan minimal 2 tahun, serta memiliki pendidikan minimal S1 atau setara. Dengan kriteria tersebut, diharapkan sampel yang didapat mampu mencerminkan populasi jabatan fungsional yang telah memahami karakteristik dan dinamika pekerjaannya dengan baik. Mengacu pada Hare et al. 2019, jumlah sampel minimal dengan ukuran absolut untuk metode SAM adalah sebesar 100 sampel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang mengacu pada Sujahat et al. 2020 untuk keseluruhan variabel dengan total pernyataan sebanyak 38 item. Selanjutnya, terdapat 3 tahapan dalam penelitian ini, yaitu pertama, uji pretest yang terdiri dari uji face validity dan uji keterbacaan questionnaire. Kedua, uji main test yang terdiri dari analisis demografi dan analisis statistik deskriptif dan korelasi. Dan terakhir, ketiga, analisis structural equation modeling atau SEM yang terdiri dari analisis model pengukuran, analisis model struktural, serta pengujian hipotesis. Secara total, penelitian ini mendapatkan 249 responden yang memenuhi kriteria. Warna highlight kuning pada statistik data demografis menunjukkan karakteristik dengan jumlah responden terbanyak. Secara mayoritas, responden memiliki masa kerja di antara 2-4 tahun, sehingga mengindikasikan bahwa mayoritas responden diangkat menjadi pejabat fungsional saat periode kebijakan penyederhanaan birokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2019. Selanjutnya ditinjau dari aspek nilai rata-rata, konstruk dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata dengan interpretasi berada di level sangat tinggi untuk variabel produktivitas knowledge worker, manajemen pengetahuan personal, definisi pekerjaan, dan orientasi belajar seumur hidup. Sementara itu, variabel otonomi pekerjaan dan inovasi sebagai persyaratan kerja memiliki interpretasi nilai rata-rata di level tinggi. Lebih dalam, analisis nilai terhadap nilai rata-rata dilakukan terhadap masing-masing indikator yang membentuk setiap konstruk. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi pada suatu konstruk ditunjukkan dengan highlight warna hijau, sementara itu, indikator dengan nilai rata-rata terendah pada suatu konstruk ditunjukkan dengan highlight warna merah. Bagian selanjutnya adalah analisis model pengukuran. Ditinjau dari hasil uji validitas konvergen terhadap seluruh item pengukuran, didapatkan temuan 4 item pengukuran dengan nilai loading faktor di bawah 0,7, yaitu MPP2, MPP3, dan MPP4 yang harus dihapuskan sebelum analisis lebih lanjut sesuai rekomendasi Hare et al. 2019. Setelah penghapusan dilakukan, nilai loading faktor seluruh item pengukuran menunjukkan nilai lebih dari 0,7. Begitu pula ketika meninjau nilai AVE, telah menunjukkan nilai lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pengukuran dalam penelitian ini telah valid. Selanjutnya, untuk uji validitas diskriminan, terdapat temuan nilai AVE manajemen pengetahuan personal kurang daripada nilai korelasi antara manajemen pengetahuan personal dengan orientasi belajar seumur hidup. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penghapusan kembali indikator-indikator yang memiliki korelasi tinggi di antara kedua variabel tersebut. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa item pengukuran MPP6 dan MPP7 memiliki korelasi tinggi dengan item-item pengukuran pada variabel orientasi belajar seumur hidup, sehingga perlu dihapuskan. Setelah penghapusan dilakukan, seluruh parameter dalam uji validitas diskriminan telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dapat dinyatakan valid. Lalu pada bagian uji reliabilitas, masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability yang melebihi angka 0,7, sehingga sudah menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya, analisis model struktural. Dilihat dari hasil uji kolineritas, telah menunjukkan nilai inner VIF kurang dari 3, sehingga tidak terjadi kolineritas pada variabel independen dalam penelitian ini. Kemudian hasil R-square adjusted menunjukkan angka 0,690 pada variabel manajemen pengetahuan personal, sehingga dapat dimaknai bahwa variabel tersebut dapat digambarkan oleh variabel independen sebesar 69%, sedangkan sisanya oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pun dengan variabel produktivitas knowledge worker menunjukkan angka 0,521, dapat dimaknai bahwa variabel tersebut dapat digambarkan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 52,1%, sedangkan sisanya oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji F-square effect size menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel manajemen pengetahuan personal dengan produktivitas knowledge worker. Hubungan moderat antara variabel definisi pekerjaan dan orientasi belajar seumur hidup dengan manajemen pengetahuan personal. Serta hubungan lemah antara variabel inovasi sebagai persyaratan kerja dan otonomi pekerjaan dengan manajemen pengetahuan personal. Selanjutnya, hasil Q-square menunjukkan nilai moderat bagi variabel independen dalam penelitian ini dalam memprediksi variabel dependen manajemen pengetahuan personal maupun produktivitas knowledge worker. Terakhir, hasil uji SRMR menunjukkan angka 0,088 yang merefleksikan bahwa terdapat kecocokan antara data empiris dengan model yang dibangun. Beralih ke pengujian hipotesis, hipotesis dapat dikatakan terdukung jika nilai PET koefisien lebih dari 0,1 dan nilai p-value kurang dari 0,05.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, dan kelima dapat dinyatakan terdukung, sementara hipotesis ketiga dan keempat dapat dinyatakan tidak terdukung. Untuk hipotesis pertama, kedua, dan kelima yang terdukung dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut. Pada hipotesis pertama, keterlibatan proaktif pejabat fungsional dalam melakukan manajemen pengetahuan personal akan menjadi faktor krusial penentu produktivitas yang ditujukan melalui keberhasilan penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan intensitas pengetahuan yang tinggi. Untuk mendukung produktivitasnya, pejabat fungsional yang bekerja di organisasi publik bertipe people processing yang menekankan pada penegakan terhadap aturan dan hukum, mengandalkan perolehan pengetahuan dari sisi internal organisasi dan kemauan saling berbagi pengetahuan antar rekan kerja ketika menghadapi masalah pekerjaan. Namun, perlu mendapat catatan bahwa masih terdapat kelemahan pejabat fungsional dalam melakukan pencatatan pengetahuan dalam bentuk tertulis yang perlu mendapat perhatian terkait potensi hilangnya pengetahuan dalam organisasi. Pada hipotesis kedua, pejabat fungsional telah memiliki pemahaman jelas terkait pekerjaan dan tanggung jawabnya, sehingga mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan yang menyebabkan pengelolaan pengetahuan menjadi lebih efektif. Hal ini tentunya mendorong terwujudnya aktivitas berbagi pengetahuan di antara sesama pejabat fungsional dan secara proaktif mencari cara paling efektif dalam memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Untuk hipotesis kelima, orientasi belajar seumur hidup, pembaruan pengetahuan melalui akuisisi pengetahuan dan kombinasi pengetahuan dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu panjang, sehingga mampu mendorong motivasi intrinsik membagi pengetahuan, serta meningkatkan potensi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan yang semakin kompleks dan dinamis, serta agar tetap relevan terhadap tuntutan eksternal. Untuk hipotesis ketiga dan keempat yang tidak terdukung dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk hipotesis ketiga, otonomi yang tidak disertai dengan dukungan faktor lingkungan, misal dukungan dari atasan, akan menyebabkan timbulnya perasaan terasing pejabat fungsional dengan kondisi di luar dirinya, sehingga akan menyebabkan efektivitas manajemen pengetahuan personal menurun karena terjadi ketidaksinkronan antara pejabat fungsional dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, kondisi situasional organisasi yang sedang berubah juga menyebabkan otonomi tidak mampu mendorong terjadinya transfer pengetahuan karena pejabat fungsional masih dalam tahap adaptasi. Untuk hipotesis keempat, item pengukuran dalam konstruk inovasi sebagai persyaratan kerja dalam penelitian ini ternyata hanya berada di level individual pejabat fungsional semata. Padahal, menurut De Vries et al. 2016, dalam konteks organisasi sektor publik, terdapat anteseden-anteseden lain dalam berbagai tingkatan yang berkontribusi baik sebagai pemicu maupun penghambat terwujudnya inovasi. Secara lebih detail, pada level lingkungan, belum terdapat aturan turunan terkait inovasi pada level DJBC, serta belum ada aturan terkait kinerja pejabat fungsional yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan inovasi. Yang kedua, pada level organisasi, belum adanya sumber daya inovasi yang diberikan oleh organisasi dan belum adanya kualitas leadership yang mumpuni serta sistem reward yang belum matang. Ketiga, pada level karakteristik inovasi itu sendiri, proses adopsi inovasi masih belum jelas di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat implikasi praktis yang dapat disampaikan, yaitu produktivitas pejabat fungsional merupakan faktor krusial penentu ketercapaian tujuan organisasi, sehingga harus dirumuskan secara komprehensif. DJBC harus mampu menyediakan sumber daya yang mumpuni, baik berupa teknis serta ekosistem sosial, agar knowledge worker semakin mudah dan efektif dalam melakukan manajemen pengetahuan personal. DJBC harus perlu terus memastikan kejelasan ruang lingkup kerja dan kewenangan pejabat fungsional melalui SOP dan peraturan internal yang jelas, lugas, dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di level operasional. Tentunya dengan dukungan komitmen pimpinan dalam membentuk iklim suportif dan rasa saling percaya. DJPC juga perlu membuat sebuah ekosistem pembelajaran yang mampu mentranslasikan pengetahuan personal menjadi pengetahuan organisasional melalui upaya menyediakan kebijakan, program, mekanisme, bahkan platform yang relevan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat ditingkatkan oleh penelitian selanjutnya. Yang pertama, mekanisme penyebaran secara self-administered dan sampel terbatas berpotensi akan menyebabkan temuan kurang dapat digunakan untuk menggeneralisir populasi, sehingga disarankan menggunakan konteks dan setting subjek penelitian lebih luas, serta perlu menambahkan ruang bagi penyataan terbuka agar hasil penelitian lebih komprehensif. Yang kedua, pengukuran produktivitas menggunakan basis persepsi sehingga rawan bersifat subjektif, sehingga disarankan menambahkan matriks pengukuran yang bersifat objektif dan kuantitatif agar komparasi dapat dilakukan. Kemudian, saran bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah yang pertama, perlu mempertimbangkan alat ukur produktivitas knowledge worker yang komprehensif, tidak hanya secara kuantitas kerja, tetapi juga perlu memperhitungkan aspek kualitas kerja. Misalkan kepuasan pengguna jasa, kualitas inovasi, maupun kontribusi kinerja individu terhadap ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan dukungan real bagi kemudahan efektivitas manajemen pengetahuan personal melalui pertama, upaya teknis, pengelolaan aspek human resource management secara strategis dan holistik, membuat forum eksternalisasi pengetahuan agar pengetahuan tacit dapat diubah menjadi pengetahuan eksplisit, pengembangan sistem pengelolaan dan database pengetahuan terpusat yang integratif, serta kedua, pembentukan ekosistem sosial yang suportif dengan cara mendorong program berbagi pengetahuan secara formal dan informal, penguatan kualitas leadership sehingga mampu menciptakan iklim kerja kondusif bagi knowledge worker. Yang ketiga adalah dari aspek definisi kerja, perlu untuk terus memberi kepastian ruang lingkup bidang tugas serta kewenangan dari pejabat fungsional. Kemudian dari aspek orientasi belajar, perlu untuk menciptakan iklim belajar, rasa saling percaya serta kerjasama melalui penguatan peran pimpinan.
Demikian penelitian ini disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bagi kita semua.